Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya Ketujuh Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Seperti biasa, yuk kita lanjut. Ada pembahasan dari sekarang lagi membahas kasusnya, kalian tahu ya, Ronald Tanur yang dari Surabaya itu yang bebas, divonis bebas. Padahal sudah jelas-jelas kalau beliau itu adalah pelaku sebenarnya guys, karena telah membunuh kekasihnya, dan ini sadis banget pembunuhannya guys. Aduh gila. Yuk kita lihat deh beritanya seperti apa. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Nini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini gak ada vonis bebas. Benar. Sekali bilangin orang, lihat aja lu gue penjara Widya. Jangan panggil gue Nikita Mirzani kalau gue nggak bisa menjarain lu. Ada apa sih Nikita ini dengan Polri? Ada apa? Kita bertanya-tanya loh. Lalu dengan semena-menanya lagi dia nantangin semua rakyat Indonesia dengan bilang apa? Siapa yang berani nangkap Nikita Mirzani? Emang punya duit katanya untuk bayar Toblerone biar bisa nangkap gue. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nih orang jumawa dan dipelihara sekali seolah-olah dengan Polri? Ada apa? Masyarakat harus bergerak. Jangan takut dengan Nikita Mirzani. Ada apa dengan Polri? Ada apa dengan penegak hukum di Indonesia? Orang tolol aja gampang lihatnya. Perlakuan apa yang dilakukan. Saksi yang menyatakan bahwa dia dikatakan saksi pernah kena pukul botol 2 kali. Oke. Di dalam ruangan salah satu klub di Surabaya. Pak, ada saksi yang mengatakan? Ada saksi mengatakan itu. Dan akhirnya dia jadi tersangka. Oke. Kan lucu kalau polisi sudah menyempurnakan dengan pasal-pasal yang menyebabkan seseorang, tiba-tiba dalam proses penegakan hukum di pengadilan yang tuntutan jaksanya 12 tahun, terus divonis bebas. Itu setolol-tololnya orang, gampang kok, nggak perlu pakai analisis data segala macam, nggak perlu. Udah ngelihat video yang tersaji di luar yang gampang menafsirkan, apa iya? Toh ada satu anggota orang yang nggak sampai meninggal aja 12 tahun penjara, nggak sampai meninggal, penganiayaan. Ini sampai meninggal, fakta buktinya jelas, saksinya ada, dalam proses di kepolisian sampai kejaksaan jelas, divonis bebas. Wah, ini sakit. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial. Nah, menurut kalian gimana nih guys dengan orang ini? Bacanya agak ini ya. Aduh, Hakim ini kan berlandaskan putusan
yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Hakim brengsek. Ya. Itu ya? Iya, Bekas Pak. ban ya? Bekas ban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas baru. Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim membrengsek. Ayah korban Dini Sera Afrianti pada pagi tadi mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Ia didampingi kuasa hukum melaporkan 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas atas Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan Dini Afrianti. Tim kuasa hukum menduga adanya pelanggaran kode etik hakim dengan mengabaikan bukti-bukti yang dituangkan oleh jaksa penuntut umum. Terlebih jaksa telah mengajukan tuntutan kepada Ronald Tanur selama 12 tahun penjara. 12 tahun. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Dan mudah-mudahan bijaksana hakim dan semuanya penegak hukum itu semuanya adil. Pak, atas putusan hakim kemarin yang membebaskan terdakwa ini Bapak perasaannya seperti apa? Bapak kecewa lah, walaupun Bapak orang bodoh apalagi orang pintar ya, Bapak juga orang bodoh tidak masuk akal gitu. Benar sih. Untung coba kalau misalnya Pak Hakim Sulaiman ya membebaskan Peggy. Waduh, dia makan orangnya jujur banget gitu ya. Seandainya ini yang menangani pasti orang itu nggak bebas, guys. Gue makin betah tinggal di luar negeri sih. Ya walaupun gue yakin di sini juga ada drama-drama politik, tapi nggak sehancur dan sekocak negara gue. Ini kita kayak pernah denger ya, Bima Soal. Ronald Tanur, anak ex anggota DPR RI, ini divonis bebas tuh. Diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 dan juga dihadiri oleh pimpinan DPR RI karena rapat pada masa reses harus persetujuan pimpinan DPR dalam hal ini Pak Dasko alhamdulillah hadir dan tadi setelah dipaparkan oleh kuasa hukum terkait beberapa hal fakta-fakta yang juga sebetulnya disampaikan di dalam persidangan terutama menyangkut visum et repertum yang mengatakan dengan tegas bahwa kematian disebabkan oleh luka majemuk dan pendarahan yang cukup parah pada korban begitu, itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi dukungan dari Komisi 3 DPR RI yang pertama juga akan memberikan perlindungan mendukung LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan juga pada kuasa hukum. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari Komisi 3 agar hakim di KY, Komisi Yudisial dan juga Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti putusan perkara dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang pada kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti begitu. Yang juga menjadi apresiasi kami adalah bahwa apa yang kami usulkan untuk pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur itu juga disikapi menjadi catatan dari kesimpulan RDPU pada hari ini oleh Komisi 3 yang akan menindaklanjuti berkomunikasi dengan Kemenkumham dalam hal ini institusi terkait pencekalan. Pencekalan tadi Pak diminta dari pencekalan kami sedang juga akan mendorong ya dilakukannya pencekalan ya kepada si Ronald ini ya, karena memang perkara ini kan belum inkrah ya, masih kasasi ya, seharusnya bisa dilakukan pencekalan ya, karena memang belum inkrah, masih dalam proses hukum. Akan percuma proses hukum ya, akan sia-sia proses hukum kalau ketika diputus si terdakwanya sudah tidak ada di Indonesia. Ya, itu menjadi concern kami soal pencekalan. Kami akan maksimal ya dorong kepada imigrasi, kepada aparat terkait agar dikenakan pencekalan. Aman
ya, Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya sampai tewas divonis bebas. Emang lucu banget nih hakim, nggak pengen kalah lucu dengan Hakim Desta. Hakim Desta lucu karena kelakuannya, Bapak karena keputusannya. Hakim Desta itu lucu karena dia pelawak. Bapak ini hakim, tapi keputusannya udah kayak pelawak. Yang namanya keadilan itu harusnya diatur undang-undang, bukan diatur oleh donatur. Kok bisa divonis bebas? Karena udah ada Alphard di depan rumah. Saya baru tahu Pak, membunuh itu selain punya niat jahat harus punya uang dan kekuasaan. Dan alasan Bapak kasih vonis bebas karena dia tersangkanya itu sempat membawa korban ke rumah sakit. Itu artinya punya niat baik. Mohon maaf Bapak, itu niat panik, bukan niat baik. Makanya buat Bapak saran saya, kalau lagi kuliah itu harus masuk kuliah yang benar, jangan titip absen. Hasilnya kayak sekarang, ada keputusan, hasil titipan juga. Nah, buat hakim ya nih, aduh, tolong ya jangan seperti itu, kasihan nih, jangan menghancurkan hukum Indonesia ya guys ya. Siap-siap aja nih keluarganya dibully sama netizen Indonesia ya, seluruh Indonesia itu anak-anaknya, aduh gimana tuh, aduh miris banget lihatnya guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.